Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bengkel Mobil Autopic ya. Nah, ini pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat serta bisa menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Oke. Ya, buat rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan ini saya mau kasih tutorial ya. Saya mau menangani mobil Avanza lama ya, 13. Ini permasalahannya remnya itu ambles ya pada saat dibawa jalan ataupun kita pakai, dia tiba-tiba kalau kita injak remnya itu dalam ya, kadang dalam kadang dia mau tinggi, kadang itu remnya tiba-tiba diambles. Jadi sangat membahayakan sekali ya kalau kita berkendara dalam keadaan kecepatan tinggi ataupun sedang ataupun rendah. Itu akan sangat mengganggu kita ya, yang pastinya akan membuat kita menjadi was-was untuk memakai kendaraan kesayangan kita. Nah, seperti apa penyebabnya, seperti apa penyakitnya, seperti apa penyelesaiannya, seperti apa penyakitnya juga kita tes dulu ya. Nah, ini kita hidupkan, kunci kontak on, start. Nah, ini kemudian kita injak rem ya. Nah, ini kita injak ya. Nah, itu dia, kalau kita injak pelan-pelan dia turun sendiri sampai mentok ya. Ini pol, ini mentok paling bawah sendiri, mentok di lantainya. Nah, itu seperti itu. Kalau kita injak dia mau tinggi ya. Nah, ini tapi setelah kita injak pelan, nah seperti ini, dia turun sendiri sampai mentok. Nah, itu dia. Nah, ini akan sangat membahayakan sekali ya jika kita berkendara terus tiba-tiba kita ngerem mendadak, dia pasti ambles. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya, penyebabnya, penyakitnya. Apa sih yang ditimbulkan dari permasalahan rem ambles ini? Apa penyebabnya? Mari simak video berikut ini. Sebelum Anda menyimak video kami, bantu kami dalam mengembangkan channel kami di Bengkel Mobil Autopic dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi penyebabnya untuk kasus rem ambles seperti ini ada beberapa hal ya yang harus kita pelajari. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apakah remnya ini ada yang rembes ataupun bocor di bagian roda-rodanya. Kemudian kalau dirasa di bagian roda-rodanya atau di bagian remnya itu tidak mengalami bocor, baru kita menangani yang lainnya ya. Semisal remnya nggak ada kebocoran di bagian roda-rodanya, baru kita cek di bagian sentral remnya. Nah, ini tadi sudah saya cek ya di bagian 4 rodanya, depan, belakang, kanan, kiri, sudah saya cek aman. Sudah saya pastikan untuk remnya di bagian rodanya tidak ada yang rembes ataupun bocor. Jadi tinggal kita bongkar untuk sentral remnya atau master booster ya. Seperti apa sentral remnya dan seperti apa penyakitnya dan bagaimana cara penanganannya, simak video berikut ini. Oke, kita matikan dulu mesinnya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini dia untuk sentral remnya, ada di bagian depan, di bagian belakang aki seperti ini. Ini akan kita cek, akan kita bongkar ya, kenapa masalahnya kok bisa menimbulkan remnya ambles ataupun blong ya. Nah, itu akan sangat berbahaya kalau kita biarkan terus-menerus. Oke, untuk cara penanganannya,
kita cek, kita bongkar. Cara membongkarnya, kita bongkar untuk soket lampu soket indikatornya, kemudian kita lepas selang-selangnya, kemudian kita lepas bautnya yang ada di bagian bodinya ini, baut 2. Oke, lanjut ya, kita lakukan proses pembongkaran. Yang pertama kita lepas dulu untuk soketnya, soket lampu indikatornya kita lepas dulu. Oke, sudah terlepas, kemudian kita lepas untuk selangnya. Oke, sudah terlepas ya untuk selang-selangnya ini. Kedua selangnya sudah kita buka, kemudian tinggal kita buka untuk baut di bagian bodinya ya. Bagian bodi master rem kanan kiri ini, baut 12-nya kita lepas dulu. Untuk melepasnya harus berhati-hati ya buat rekan-rekan biar tidak mengganggu yang lainnya ya. Pastikan tidak ada masalah di bagian yang tidak perlu kita bongkar. Sangat mudah ya untuk cara pembongkarannya, bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Cara-cara ini silahkan simak videonya sampai akhir video biar Anda jelas dan tidak kebingungan nantinya. Caranya seperti ini. Sesudah kita bongkar untuk kedua bautnya, kemudian tinggal kita lepas ya. Untuk master remnya, caranya tinggal kita tarik. Semisal kita tarik ini berat, susah untuk melepasnya, tinggal kita injak remnya saja. Oke, yuk kita bantu untuk menginjak remnya. Mentok, sampai mentok. Nah, oke, sudah terlepas ya. Tinggal kita lepas. Nah, ini kita angkat ya untuk master remnya, kemudian tinggal kita bongkar, kita cek di bagian sentralnya, bagian dalamnya ini, bagian pistonnya kita cek, untuk masternya, untuk karetnya kita cek juga. Oke, lanjut ya, kita cara pembongkarannya ini, kita buka dulu untuk tutup minyak remnya, kemudian kita tuangkan, kita simpan dulu untuk minyak rem bekasnya ini. Kemudian tinggal kita buka untuk sepinya yang ada di bagian luarnya. Kita gunakan tang sepi. Oke, kita lepas ya untuk sepinya. Nah, seperti ini. Setelah terlepas tinggal kita tarik. Nah, ini dia, kita cek untuk karet-karet remnya, kemudian kita lepas kembali untuk piston yang ada di bagian dalam ya. Kita buka dulu untuk baut penguncinya. Ini kita lepas bautnya. Setelah bautnya terlepas, kita simpan dulu untuk bautnya. Kemudian cara melepas piston bagian dalamnya cukup kita gedorkan saja di bagian balok. Nah, seperti itu. Tinggal kita cek untuk master rodnya ya. Ini bagian dalamnya, apakah dia sudah terkikis atau termakan di bagian dalamnya. Semisal dia ini masih bisa kita ganti isinya saja, bisa kita lakukan untuk penggantian isi atau karetnya ini. Dan apabila rumahannya ini sudah terlalu parah, lebih baik kita lakukan penggantian saja. Nah, ini di bagian ujungnya ini sudah dalam ya, termakan, terkikis dalam banget. Ini lebih baik kita ganti saja satu set ya.
Nanti percuma saja kalau kita ganti untuk isinya saja, ini nggak bertahan lama ya. Ini sudah terkikis sangat dalam, bisa merusak bagian karet atau silnya ini. Nah, ini tinggal kita lakukan penggantian saja ya. Nanti kita belikan untuk satu setnya. Ini untuk kisaran harga biasanya di sekitar 500 sampai 600.000 ya. Untuk sentral rem atas Avanza ya. 13. Oke. Langsung saja kita lakukan penggantian. Ya, lanjut ya. Ini tadi buat sentralnya yang lama, ini lumayan cukup parah ya kalau kita ganti isinya ataupun karet silnya aja, kemungkinan nggak akan lama ya. Langsung saja kita ganti untuk yang baru. Ini sudah saya belikan, tinggal kita lakukan pemasangan. Oke, langsung kita pasang. Nah, ini kita paskan dulu ya untuk kedua bautnya, paskan di bagian bautnya, baut dudukannya, tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini caranya. Kita tekan ke dalam sampai mentok. Nah, seperti itu, tinggal kita pasang bautnya. Pastikan untuk kedua bautnya benar-benar kencang ya. Oke, jika kedua bautnya sudah terpasang dan sudah dipastikan kencang ya, kemudian tinggal kita lakukan buang angin. Ini untuk kedua selangnya ini jangan kita pasang dulu ya, untuk kita lakukan bleeding atau pembuangan anginnya dengan cara seperti ini. Kita buka untuk tutupnya, kemudian kita isi untuk minyak remnya dulu. Kita isi sampai penuh ya untuk minyak remnya. Ini kita isi untuk minyak remnya, kita penuhi dulu. Setelah kita lakukan pengisian, tinggal kita lakukan buang anginnya. Cara melakukan pembuangan angin kita simak ya. Caranya seperti ini, simak baik-baik, jangan sampai kelewatan, biar kalian paham cara membuang angin pada saat kita melakukan pemasangan sentral remnya. Oke, sudah penuh, tinggal kita buang anginnya. Cara untuk membuang anginnya, kita hidupkan dulu mesinnya ya. Pastikan handle transmisi dalam keadaan netral, kemudian kita hidupkan mesinnya, start. Oke, lanjut kita minta bantu untuk memompa remnya. Caranya seperti ini ya, kita buang satu persatu ya di bagian kedua lubang selangnya ini. Caranya seperti ini, kita tutup dengan tangan secara bergantian. Kita suruh untuk menginjak dulu. Yuk injak, lepas, alam, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas. Nah, ini setelah kita buang untuk salah satu jalur selangnya ini, kita pasang dulu ya, yang di bagian kita
tutup dengan tangan tadi. Nah, ini kita pasang ya untuk selang bagian depan yang kita buang anginnya tadi, kemudian kita buang angin yang bagian selang bagian belakangnya. Sama seperti tadi kita lakukan pemompaan ya secara perlahan dan bergantian. Yuk, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas. Oke, caranya cukup seperti itu ya. Kemudian tinggal kita pasang kembali untuk selang di bagian belakangnya. Oke, sudah kita lakukan pemasangan kedua selangnya ya. Kita tambah kembali untuk minyak remnya, kita penuhin ya. Oke, cukup, tinggal kita tutup seperti ini. Oke, sebaiknya untuk minyak rem yang ada di bagian tumpahan tadi, pada saat kita membuang anginnya, kita siram ya dengan menggunakan air biar tidak merusak cat yang ada di bagian sasis ataupun bagian mesin. Kita siram dengan menggunakan air. Cukup seperti ini ya, kita siram bagian-bagian yang terkena minyak rem. Nah, ini kita tes ya. Setelah kita melakukan penggantian sentral, nah sudah terlalu parah kalau kita cuma ganti untuk sealnya saja, kemungkinan tidak awet. Maka dari itu saya lakukan penggantian untuk satu setnya lengkap, dan ini dia hasilnya. Nah, sudah tidak amblas. Kita injak pelan juga, langsung dia tinggi ya, mentok segitu, tidak mentok ke bawah di bagian lantainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Apabila video ini sangat membantu Anda, bantu kami dalam mengembangkan channel kami di Bengkel Mobil Autopit dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat para penonton dimanapun Anda berada, yang selalu menonton video-video kami. Apabila banyak sekali kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, salah dalam penyampaian ataupun tutorial, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkel Mobil Autopit, salam kuku hitam. Terima kasih.